Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. التاسعة عشرة yang nomor 19, ayyatajannaba asyaba al-mufrita. Orang yang berangkat haji ini dituntut untuk menjauhi kenyang yang melampaui batas. Jangan terlalu kenyang. Kalau makan jangan terlalu kenyang. Wazinata dan perhiasan. Jangan membawa perhiasan yang wow. Wattarafuha dan tarafuh, kemewahan. Wattabassuta dan kemewahan. Fi alwanil at'imati, di dalam macam-macam makanan. Jangan terlalu mewah, makanannya jangan terlalu mewah. Tarafuh. Lihat di dalam kitab fikih, dalam masalah qawaidul fiqhiyah, yang masalah apa? Masalah ad-darurah tubihul mahdurat, yang mana di situ ada al-hajah tunzalu manzilat ad-darurah. Masyaallah. Di situ ada hajah tunzalu manzilat ad-darurah. Dan di situ masyaallah ada tarafuh, ada hajat, ada darurat. Ada tarafuh, ada hajat, ada darurat. Enaknya bagaimana? Enaknya kalau ada orang, kalau tak makan dia mati, itu darurat berarti. Tapi kalau hanya lapar saja, tidak sampai mati, dia lapar saja. Kalau tak makan, tak akan mati, cuma lapar saja, itu dinamakan hajat. Dia makan makannya dia, itu dinamakan hajat. Tapi kalau lebih dari itu, artinya kalau dia tersebut itu tidak lapar, dia makan, itu namanya tarafuh namanya. Mewah. Itu namanya mewah. Ingat, kalau dia tak makan mati, dia makan, itu darurat. Kalau dia itu lapar, dia makan, hajat. Tapi kalau dia tersebut tak lapar makan, itu namanya tarafuh artinya. Lihat dalam kitab Masya Allah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Masya Allah ya. Fa'innal haja, karena sesungguhnya orang yang haji as'asu akbar, dia tersebut itu kusut dan berdebu. Artinya kita orang haji ini, orang yang berhaji itu hina, menghinakan diri di mata Allah Subhanahu wa taala. Wayambagi dan makna dua, bisa wajib bisa sunnah. Ayyastamila, sunnah atau wajib. Ayyastamila rifqa, untuk bersikap lembut, wa husnal khuluqi, dan memperbaiki atau berakhlak baik. Ma'al gulam, dengan anak kecil, wal jamal, dan penuntun unta, wal rafiq, dan teman-teman, wasail, dan peminta-minta, pengemis, wa ghairihim, dan selainnya. Wa yatajannaba, dan menjauhi al-mukhasamah, menjauhi yang namanya permusuhan. Wal mukhasyanah, dan bersikap kasar dengan seseorang. Wa muzahamatan nasi, dan berdesakan dengan manusia, dengan jamaah yang lain, itu dilarang. Berdesak-desakan itu dilarang. Kalau ada jalan lain, kita ambil jalan lain. Fit tariqi dalam jalan, fit tariqi di dalam jalan, wa mawaridil ma'i, dan tempat atau jalan untuk menuju ke air. Kalau ada jalan lain, kita ambil jalan lain. Kalau tidak mmungkin bagaimana? Wa idza amkanahu dzalik, ketika hal tersebut tidak mungkin, idza amkanahu dzalik. Kalau itu hal tersebut itu mungkin. Kalau tak mungkin, is no problem. Kalau tak mungkin, enggak apa-apa. Berdesak-desakan juga enggak apa-apa. Artinya sudah tidak ada jalan lain kecuali itu, ya terpaksa gitu. Wayasunu dan menjaga apa? Menjaga lisannya minasatmi, dari memaki seseorang, makian. Wal ghibati ghibah, wa la'nati dawabi, dan melaknat hewan. Itu dilarang, Masya Allah. Jaga, memang betul-betul dijaga lisan ini. Ya. Jaga lisan ini. Wa jami'il alfadhi, dan semua lafaz-lafaz al-qabihati, dan yang jelek, lafaz yang jelek-jelek dilarang. Wal yulahid, dan perhatikanlah qaulahu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuk,
Siapapun yang haji dia walam man hajja walam falam yarfus walam yaqsub. Siapa yang haji lalu dia tersebut itu tidak berkata jelek, walam yafsuk dan tidak fasik, kharaja min dunubi, maka dia keluar dari dosa-dosanya. Kayaumi waladatuhu ummu, seperti anak yang baru pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Ini Masya Allah, orang yang haji tapi dia itu tidak fasik, tak pernah cakap dijaga lisannya, itu insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarfuku, dan bersikap lembut, bisaili dengan peminta-minta, pengemis, wadha'ifi dan orang yang lemah, wala yanhar, dan tidak membentak ahadan kepada sesiapapun, minhum dari orang yang meminta-minta atau orang yang lemah tersebut, wala yuwabbihuhu, dan tidak menghina ala kuruji, atas keluarnya mereka, bila zadin, tanpa adanya bekal, wala rohilatin, dan tanpa adanya kendaraan, bal yuwasihi, namun kita kalau bisa kita tolong mereka, bisai'in, dengan sesuatu apapun, mimma dari perkara tayassaro, yang mampu kita, termampu atau yang mudah atau yang termampu kita. Kalau tidak mampu, kalau tidak menolong bagaimana? Fa illam yaf'al, kalau kita tidak nak menolong atau tidak bisa menolong, raddahu, maka tolak mereka, raddan jamilan, dengan penolakan yang baik, wa da'a lahu bil ma'unah, dan doakan mereka supaya dapat pertolongan. Al-Ishrun, yang nomor 20, kariha, benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam benci al-wihdah. Wihdah itu apa? Wihdah sendirian. Fis safari, dalam perjalanan. Berarti jalan sendirian itu Nabi benci seperti itu. Safar sendiri itu namanya benci. Umroh sendiri itu Nabi tak suka. Umroh harus dengan teman. Nabi suka umroh dengan teman, itu Nabi suka. Waqala dan Nabi Muhammad berkata, ar-rakibu al-wahidu syaitanun. Ar-rakibu al-wahidu syaitan. Orang yang berkendara, al-wahidu dia satu, artinya dia sendiri, syaitanun itu syaitan. Wal ithnani, dan dua orang, syaitanani, dua syaitan. Dua orang, dua syaitan. Wa thalathatu rakbun. Kalau tidak orang itu dinamakan rakbun, rombongan namanya, kafilah namanya. Fayam bagi, maka sunnah hukumnya ayyasiro, untuk berjalan ma'an nasi, beserta dengan atau dengan manusia atau dengan jamaah yang lain. Wala yang faridu, jangan sendiri, bitorikin, di jalan, wala yarkabu bunayyatat toriki, dan jangan berkendara atau dengan naik atau jangan berkendara di pinggir jalan, jangan terlalu ke pinggir. Kalau berkendara itu jangan terlalu ke pinggir, nengah, agak sedikit menengah gitu. Fa innahu yukhafu alaihi al-afat. Fa innahu, karena sesungguhnya hal tersebut, jalan di pinggir, berjalan di pinggir, itu yukhafu alaihi al-afat, dikhawatirkan celaka. Bisa babi dzalik, dengan sebab hal tersebut. Wa idza tarafaqa thalathatun, ketika ada 3 orang berteman, artinya jalan bersama, berangkat umroh bersama, au aksaru, atau lebih banyak, berangkat haji bersama, 4 orang, 5 orang, fayam bagi ayu amiru, maka wajib atau sunnah ini hukumnya. Yang bagi itu 2 arti. Maka seharusnya ayu amiru, mereka mengangkat pemimpin, menjadikan salah satu dari mereka itu pemimpin, ala anfusihim, atas diri mereka, afdolahum, kepada seseorang yang lebih utama, wa ajwadahum, dan orang yang lebih baik, ro'yan, pendapatnya. Angkat orang yang lebih baik pendapatnya. Angkat orang yang lebih baik, ya. Angkat orang yang lebih baik dari segi apa? Dari segi pemikirannya, kedewasaannya. Summa liyuti'uhu, lalu taatilah dia. Ketika sudah kita angkat, taati. Di hadis Abi Hurairah, karena ada hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu ada TL, tour leader itu ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, idza kanu salasatan, ketika orang yang haji itu 3 orang, ketika orang yang berangkat haji itu 3 orang, fal yu'ammiru, atau lebih banyak, fal yu'ammiru ahadahum, maka angkatlah pemimpin salah satu dari mereka. Jadikan pemimpin salah satu dari mereka. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasanin, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Abi Dawud dengan sanad yang baik, berarti di bawah sahih. Al-hadiyatul ishrun, yang nomor 21, yukrahu, dimakruhkan, ayyastasiba, untuk menyertakan kalban, anjing, au jarasan, atau lonceng,
Di hadis Ummul Mukminin, karena ada hadisnya Ummul Mukminin, Ummi Habibah. Maksudnya adalah Ummi Habibah radhiyallahu taala anha. Siapa Ummul Mukminin Ummi Habibah ini? Ummi Habibah ini adalah Sayyidah Ramlah binti Abi Sufyan. Sayyidah Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi istri Nabi yang di situ ditinggal wafat oleh Nabi itu semuanya total ada 9. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah. Ini adalah Sayyidah Ramlah. Semua dimakamkan di Baqi kecuali satu, Sayyidah Maimunah. Berada di mana? Di Nawariyah. Di daerah Nawariyah itu ada satu tempat dulu ada satu pokok namanya pokok Syarif namanya. Insyaallah dalam kitab tarikh dijelaskan. Nak tahu ceritanya? Insyaallah. Insyaallah. Suatu saat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kata Sayyidah Ummi Habibah ini, innal 'ira allati fiha al-jaras, innal 'ira, sungguhnya kafilah atau rombongan, allati fiha al-jaras, yang di dalamnya ada loncengnya, la tashabuhal malaikah, maka tidak akan ditemani oleh malaikat. Nauzubillah. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang baik. Di bawah sahih berarti. Wa rawa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tashabul malaikah rufqatan fiha kalbun aw jaras. Ya. Malaikat tidak akan menemani rombongan, ya, tidak akan menemani suatu jamaah yang di dalamnya ada kalbun au jaras, yang di dalamnya ada anjing dan loncengnya. Nauzubillah. Hadisun sahihun, ini adalah hadis sahih. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi sahih wa fil hadis fi Sunan Abi Daud, dan di dalam hadis kitab Sunannya Abi Daud wa ghairuhu, dan selainnya, diterangkan bahwa annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, al jarasu mizmarus syaitan. Jaras ini, lonceng ini adalah seruling. Seruling itu apa? Pokoknya alat musik yang ditiup, itu seruling, itu mizmar namanya. Mizmarus syaitan, lonceng ini adalah serulingnya syaitan. Qala Syekh Abu Amr bin Ibn Salah, Syekh Abu Amr bin Salah berkata, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menyayangi beliau, fa in waqa'a syai'un, apa kata beliau? Fa in waqa'a syai'un min darik min jihati ghairihi, kalau hal tersebut terjadi dari orang lain, bukan dari kita, tapi dari orang lain yang membawa, bukan kita yang membawa. Ini bagaimana? Lam yastati izalatahu, yang mana kita tersebut itu tidak mungkin atau tidak kuasa, tak ada kuasa, tak bisa kita melarangnya. Apa itu? Tak mampulah kita melarang orang tersebut. Maka bagaimana sikap kita? Bagaimana? Faliyakul, maka ucapkanlah Allahumma, atau berdoalah, Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'alahu haula fala tahrimni tamrata suhbati malaikatik wa rahmatahum. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku abra'u, lepas tangan, ilaika, kepadamu, mimma fa'alahu haula, dari sesuatu perkara yang dilakukan oleh orang-orang itu. Masya Allah, yang diperbuat oleh orang-orang itu. Fala tahrimni, maka jangan halang-halangi aku, tamrata suhbati malaikatika, untuk berteman dengan malaikat-malaikatmu, wa barakatahum, dan berkah-berkahnya malaikat. Jangan halang-halangi dari berkahnya malaikat. Intinya begitu. As-saniyatu wal ishrun, yang nomor 22. As-sunnatu, sunnahnya, idza ala, ketika naik, syarafan, ke tempat yang tinggi, artinya ketika menanjak, menaik, naik, kita bagaimana? Minal ardi, dari bumi, kabbar, takbir. Wa idza habata, ketika turun, bagaimana? Wadiyan, ke suatu lembah, wa nahwaha, dan sesamanya, ketika turun, sabbaha, maka bertasbih, subhanallah, subhanallah. Wa tukrahu, dan dimakruhkan al-mubalaghatu bi raf'is shaut, dan dimakruhkan untuk mengeraskan suara, jangan terlalu keras, biasa-biasa saja. Fi hadza takbir, dalam takbir ini, wa tasbih, dan tasbih ini, lil hadis sahih, karena ada hadis sahih, fin nahyi anhu, dalam melarang hal tersebut. Ya. As-salisatu wal ishrun, yang nomor 23. Yustahabbu, disunahkan, idza asyrafa ala qaryatin, ketika kita melihat
desa. Ketika kita melihat desa, au manzilin atau rumah. Ketika kita menampak rumah di pinggir jalan seumpama, yaqulu, maka sunnah kita untuk berkata, untuk berdoa, untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka khairaha, aku memohon kepadamu kebaikan desa tersebut, wa khaira ahliha, dan kebaikan orang yang tinggal di dalamnya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan sesuatu yang ada di dalamnya, wa a'udzubika, dan aku memohon kepadamu, meminta perlindungan kepadamu, min syarriha, dari kejelekan desa tersebut, wa syarri ahliha, dan kejelekan orang yang tinggal di dalamnya, wa syarri ma fiha, dan kejelekan sesuatu yang ada di dalamnya. Ini sunnah. Ar-Rabi'atu wal Ishrun, yang nomor 24. As-sunnah itu yang sunnah. Sunnahnya bagaimana? Idza nazala manzilan, ketika kita turun manzilan di suatu rumah, kita turun di suatu rumah, suatu tempat, ayyakula ma rawahu Muslim, ya, ayyakula ma rawahu Muslim, maka disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan sesuatu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, an Khawlah binti Hakim, diriwayatkan dari Khawlah binti Hakim, ya, radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, ya, aku mendengarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, man nazala manzilan, siapapun, ya, man nazala, siapapun yang turun di suatu tempat, turun di suatu rumah, summa qala, lalu dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ingat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Turun di satu tempat, di rest area atau dimanapun turun, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka lam yadurruhu syai'un, maka tak akan membahayakan kepada orang tersebut syai'un, sesuatu apapun, hatta yartahila, sehingga dia tersebut berpindah, min manzilihi, dari rumah, min manzilihi dalik, dari rumah itu, dari rumah itu. Artinya selama dia berada di situ akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tidak akan diganggu apapun dan siapapun, sesiapapun. Masya Allah. Ini luar biasa. Enteng saja, mudah saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, ayyusabbiha, untuk bertasbih, fi hali hatihi, ketika dia nak turun, ketika saat turun itu tasbih. Fi hali hatihi ar-rahla, ketika dia saat dia turun dari pelana kuda, atau dari kendaraan, atau dari kereta, atau dari kapal terbang, ya. 5, karena hadis rawaina, yang aku riwayatkan, an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qol, beliau berkata, kunna idza nazalna, aku ketika turun, ya, ini namanya hadis, namanya mauquf namanya, karena diriwayatkan oleh sahabat. Ini yang cakap adalah sahabat. Kunna idza nazalna, aku ketika turun dari kendaraan, pokoknya ketika turun dari kendaraan, turun dari kereta, turun dari kapal terbang, sabbahna, maka aku bertasbih, hatta nahuttur rihal, sampai aku tersebut turun dari kendaraan, sampai aku menginjakkan tanah ke tanah, sampai kakiku menginjakkan tanah. Wa yukrahun nuzul, dan dimakruhkan turun, fi qari'atit thariq, di tengah jalan. Jangan turun di tengah jalan, di pinggir saja, atau di pinggir, jangan di tengah, ya. Li hadis Abi Hurairah, karena ada hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la tu'arrisu 'ala at-thariq fa innaha ma'wal hawami bil lail. Janganlah kalian berhenti rehat di tengah jalan, karena sesungguhnya jalan tersebut, ya, karena sesungguhnya jalan tersebut itu ma'wal hawam, tempatnya hewan berbisa, tempatnya hewan buas, tempatnya hewan berbisa, bilail, di waktu malam. Jadi jangan di tengah jalan, jangan fi qari'atit thariq, jangan di tengah jalan. Kalau bisa di pinggir, karena tengah jalan itu tempatnya hewan buas, tempatnya lewat ular dan lain sebagainya. Pokoknya hewan yang berbisa. Ini bahaya. Al-khamisatu wal ishrun, yang nomor 25, as-sunnatu, sunnahnya, idza janna, ketika sudah gelap,
idza janna alaihi al-lail, ketika malam sudah gelap, ayyaqula ma rawaina, atau ketika malam sudah nak gelap gitu ya, ayyaqula ma rawaina, maka ucapkanlah sesuatu atau doa ya yang aku riwayatkan fi Sunan Abi Daud, dalam kitab Sunan Abi Daud wa ghairihi dan selainnya, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu, dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza safara, ketika beliau tersebut itu bepergian, safar, fa aqbala al-lail, lalu malam sudah hampir tiba. Qal, beliau berkata, ya ardu rabbi, kata beliau, ya ardu rabbi wa rabbukillah, a'udzu billahi min syarrik wa syarri ma fik wa syarri ma khuliqa fik wa syarri ma yadibbu alaik, sampai selesai. Wa a'udzu billahi min asadin wa aswada wal hayyah wal aqrab wa min sakinil balad wa min walad wa min walidin wa ma walad. Itu sunnahnya seperti itu. Ya ardu rabbi, wahai bumi Tuhanku, buminya Allah. Wa rabbukillah, Tuhanmu adalah Allah. A'udzubillah, aku memohon perlindungan dengan Allah, min syarriki, dari keburukan atau keburukanmu. Wa syarri ma fiki, dan keburukan sesuatu yang ada di dalammu. Wa syarri ma khuliqa fiki, dan keburukan sesuatu yang diciptakan di dalammu. Wa syarri ma yadibbu alaik, dan keburukan yang merayap di atasmu. A'udzubillah, atau yang berjalan di atasmu. A'udzubillahi min asadin, aku memohon perlindungan dengan Allah, min asadin, dari macan. Wa aswada, dan seseorang. Aswad itu ail askhas, ail sahs, dan seseorang. Wal hayyati, dan hayyah itu apa? Ular. Wal aqrabi, dan kalajengking. Wa min sakinil balad, dan dari apa? Seseorang yang tinggal di negara, apapun yang tinggal di negara. Wa min walidin, dan dari orang tua. Ada yang mengatakan walid ini adalah iblis. Wa ma walad, dan sesuatu yang lahir dari orang tua tersebut. Ada yang mengatakan di situ adalah syaitan. Jadi minta perlindungan dari iblis dan syaitan. Ini sunnah seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Qultu, aku berkata, al-muradu bil aswad, yang diharapkan dari aswad itu apa artinya? As-sakhsu, seseorang maknanya. Qala ahlul lughah, ahli bahasa berkata, kullu sakhsin yuqalu lahu aswad, setiap seseorang diucapkan dengan nama aswad. Ya, setiap seseorang itu diucapkan dengan nama aswad. Qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, sakinul balad humul jin. Ya, orang yang tinggal sakinul balad al-jin, orang yang tinggal di negara itu namanya jin. Ya. Jadi sakinul balad yang ada di situ di mana itu, di doa itu, wa min sakinil balad, itu maknanya adalah jin. Wal balad al-ardul lati hiya ma'wal hayawan. Yang dimaksud dari al-balad, balad itu apa artinya? Negara. Maksudnya al-balad itu apa? Al-ardul lati hiya ma'wal hayawan, bumi yang menjadi tempatnya hewan. Bumi yang menjadi tempat tinggalnya hewan. Hewan siapa? Hewan kita kan termasuk hewan. Al-insanu hayawanun natik. Insan itu adalah hewan yang bisa berpikir. Kita itu hewan. Pokoknya tempat tinggal hewan. Ya, baik yang bisa berpikir, contohnya manusia, atau yang tak, itu semuanya adalah dinamakan al-balad namanya. Namanya balad namanya. Kita itu hewan. Wa illam yakun fiha bina'un, meskipun di dalamnya tidak ada yang namanya bangunan, tak ada bangunan. Qala, beliau pun berkata, Imam Al-Khattabi pun berkata, wa yuhtamalu, dan dimungkinkan, annal murada bil walid, yang diharapkan dengan kata-kata al-walid di dalam hadis tadi, iblis, itu namanya iblis. Yang dimaksud walid itu iblis. Wa ma walad, dan yang dimaksud ma walad syaitan, asyayatinu, syaitan. Ya.
sesuatu yang lahir dari iblis itu adalah syaitan. Masya Allah, syaitan namanya. As-sadisatu wal ishrun, as-sadisatu wal ishrun, yang nomor 26. Idza khafa qaumun, ketika ada seseorang atau orang yang haji ini khawatir, takut kepada suatu kaum, au sakhson, atau seseorang, adamian yang berupa anak Adam, au ghairahu, atau selainnya. Ketika kita ada rasa khawatir dalam hati, ada sisi takut, ada rasa takut lah kepada seseorang atau kepada sesiapapun dalam hati. Qal, maka ucapkan ma rawaina, sesuatu atau doa yang aku riwayatkan, bil isnadi as-sahihi, dengan sanad yang sahih, fi sunan Abi Daud, dalam kitab sunannya Imam Abi Daud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa ghairihima, dan selainnya, an Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza khafa, ketika beliau tersebut itu khawatir atau takut, qauman, kepada satu kaum, qal, maka beliau berkata, Nabi Muhammad berkata atau berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Pendek saja. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma, ya Allah, inna naj'aluka, sesungguhnya aku, naj'aluka, aku jadikan kamu, fi nuhurihim, di dalam dada-dada mereka, di dalam dada mereka, wa na'udzubika, dan aku berlindung denganmu, min syururihim, dari keburukan-keburukan mereka. Ini sunnah seperti itu. Wa yustahabbu, dan disunnahkan ayyuktsira min du'ail karbi, ya, untuk memperbanyak berdoa menghilangkan kesusahan. Al-karbu itu kesusahan, menghilangkan kesusahan. Huna di sini, wa fi kulli mautinin, dan di dalam setiap tempat tinggal, dimanapun itu, ya, doa menghilangkan kesusahan. Wa huwa ma thabata fi sahihail Bukhari wa Muslim, doa itu adalah sesuatu yang ditetapkan atau disebutkan di dalam dua kitab sahih, Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul, beliau berkata, indal karbi, ketika beliau susah, di saat Nabi Muhammad itu susah, Nabi Muhammad mengucapkan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu. La ilaha illallah, tak ada Tuhan kecuali Allah, al-azim, yang agung, al-halim, yang aris itu maknanya apa? Murah hati, ya, atau sabar. La ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah, rabbul arsy, yang menjadi Tuhan, yang Rabbul Arsy, atau yang menguasai arsy, gitu ya, atau Tuhan penguasa arsy, al-azim, yang agung. La ilaha illallah, tak ada Tuhan kecuali Allah, Rabbus samawati, yang menjadi Tuhannya atau yang menguasai langit, wa rabbul ardi, yang menguasai atau Tuhan penguasa bumi, wa rabbul arsy, atau Tuhan penguasa arsy, al-karim, yang mulia. Itu penting itu. Itu kalau ada rasa sunnah untuk doa menghilangkan rasa susah. Itu seperti itu. Bagaimana caranya untuk menghilangkan susah? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu sunnah. Rabbul sunnah. Kalau sudah otak sudah rasa tak nyaman, susah, galau, ucapkan la ilaha illallah itu. Wa fi kitab Tirmidzi, dan dalam kitabnya Imam Tirmidzi, an Anas bin Malik, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza karabahu amrun, Nabi itu ketika ada sesuatu yang menyusahkan beliau, qala, maka beliau berkata, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika
taghis. Ketika ada satu perkara yang membuat Nabi itu susah, maka Nabi akan mengucapkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Masya-Allah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Qala al-Hakim, Imam Hakim berkata isnaduhu sahihun. Isnadnya atau sanadnya itu sahih. Insyaallah ya. Sanadnya itu sahih. As-sabi'atu wal 20, kita lanjutkan nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah selesai, nanti kita akan ke mahallus syahidnya. Ini proses-prosesnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.